Halo, apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nurman Abel Wahyudi. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan memberi informasi sedikit mengenai produk baru kita, yaitu Semar G5. Check this out. Nah, gimana teman-teman? Udah lihat kan? Penasaran? Ya, nanti saya akan jawab sedikit ya. Sedikit dari pertanyaan yang masuk di komentar-komentar YouTube kemarin mengenai seputar Semar G5 atau Semar G5 versi IR dan Abelco. Ini di depan saya unitnya. Nah, unit ini baru kategori 90%. Jadi masih ada beberapa yang nanti kita akan revisi. Gitu teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman tadi lihat di video, ini kan saya pegang ya, dimensinya kurang lebih segini nih. Kalau terhadap bodi saya, tinggi saya 175 cm. Kalau posisi nembaknya nanti mungkin begini. Dan ini bisa di slide ya, maju mundur. Ini bisa disesuaikan nanti dengan jarak antara bahu dengan trigger. Jadi elbow itu nanti bisa terukur tergantung teman-teman. Kemudian di bagian hand grip ini bawah, ini juga masih bisa diputer-puter. Jadi kebiasaan orang kadang kan ada yang seneng nembaknya agak miring gini nih. Ada juga yang senengnya ke sini. Ada juga yang senengnya lurus. Jadi nanti disesuaikan dengan kebiasaan aja nih. Ini bisa diputar ke sini, bisa ke sini. Jadi nanti ngepasin dengan sudut tangan kita, kebiasaan tangan kita pada saat kita nempatin ujung jari itu di ujung trigger gitu ya. Ini masih bisa diputar. Kemudian yang bisa di setel lagi, oh ya ini setelan pipi, ini bisa di setel naik turun dengan memutar baut yang ada di sini, dua tuas ini teman-teman. Ini yang namanya adjuster. Ini saya setting dulu ya, biar kelihatan. Oke. Nah ini yang di prototype, kita kan bikinin rel mounting bawah nih. Ini belum dikencengin, ini bisa dicopot. Cuma kemungkinan nanti pada saat yang real produksi aslinya, part ini kita hilangkan, nanti kita ganti yang aftermarket yang jumlahnya kalau nggak salah cuma 6 biji ya. Karena ternyata untuk membuat ini, dan ini dua komponen ini biayanya cukup lumayan tinggi. Jadi mungkin kita akan ganti dengan part yang lebih murah. Soalnya gini, kenapa kita putuskan untuk mengganti desain ini? Karena banyak banget komentar di YouTube. Bukan cuma di YouTube ya, di Facebook juga. Harganya dong yang lebih terjangkau, yang lebih murah. Jadi teman-teman maunya yang murah kan? Ya otomatis kalau murah, kita harus kurangin part-partnya dan akan bikin part-part tersebut atau komponen di dalam senapan angin ini dikurangin jumlahnya. Jadi saya di Abelco kita nggak mau mengganti material, artinya menurunkan kualitas materialnya. Misalnya yang tadinya kita pakai 6065 seri 5 kemudian kodenya T6 diganti menjadi seri 4 gitu. Sorry, tadi 6065 T6 maksud saya. Jadi yang kayak gitu-gitu kita nggak mau ganti materialnya. Kita nggak akan turunin spek kualitas material bahan bakunya. Tetapi yang akan kita usahakan adalah mempersingkat proses machiningnya, kemudian juga mengurangi jumlah part-partnya supaya komponen-komponen yang diproduksi ini bisa lebih hemat biayanya, jadi nanti itu akan berdampak pada keputusan harga jualnya, bisa lebih murah gitu teman-teman. Nah kembali lagi di masalah pricing harga, ada komentar kemarin saya baca mengenai material. Jadi ada isu, bukan isu sih. Sebenarnya kemarin sempat agak-agak viral juga, katanya ada chamber lokal yang
meledak atau pecah. Nah, saya katakan begini, kami kan di Irabelco ini ketika produksi tidak pernah menggunakan bahan limbah. Jadi kita beli itu memang semua sudah ada standar yang sudah ditetapkan dari PT Pindad Engineering Indonesia. Dan ini satu lagi teman-teman, kalau yang kemarin di Smart XL itu kita tidak kerjasamakan dengan Pindad Engineering Indonesia, tapi untuk yang ini memang dikerjasamakan karena ini diproduksi oleh tim PEI, Pindad Engineering Indonesia. Nanti kita sematkan logonya di sebelah sini ya teman-teman. Oke, kelihatan. Nah, kenapa pilihan materialnya itu tidak kita turunkan atau di down spec? Karena jawabannya adalah kita tidak mau mengurangi tingkat kualitas yang sudah biasa kita kerjakan. Hal ini nanti akan berdampak kepada safety. Jadi keselamatan teman-teman pengguna produk Irabelco itu sangat kita perhatikan. Dan sejak produksi kita tahun 2013 lalu sampai sekarang kurang lebih berarti sekitar 10 tahun ya. Alhamdulillah sih belum ada kedengaran di saya atau yang komplain ke kita atau rame di Facebook atau di media chamber kita yang pecah atau meledak. Nah, itu karena kita garansi di materialnya tadi kita tidak melakukan pembelian material limbah. Artinya material itu betul-betul material baru yang sudah teruji dan ada standarisasinya berdasarkan dari spek yang diberikan kepada kita dari PT Pindad Engineering Indonesia. Jadi jawabannya itu teman-teman. Nah, biasanya ciri bahan baku itu ya yang bagus, ada istilah, ada harga, ada rupa. Nah, kalau udah jadi kayak gini ya, udah di machining, kemudian udah di anodize, ada di laser marking dan lain-lain, ini kan berarti udah produk jadi. Yang saya bicarakan tadi adalah material bahan baku. Nah, biasanya nih material bahan baku itu harganya berbanding lurus dengan kualitasnya. Ini biasanya. Jadi kalau harganya makin mahal, kualitasnya makin bagus gitu. Ini berlaku di bahan baku ya, teman-teman ya. Bahan mentah yang betul-betul belum ada proses. Jadi gitu. Nah, harga ada rupa, ada barang ada rupa tadi, ada harga ada rupa tadi istilahnya. Kalau kita di bahan baku, biasanya harga bahan baku yang mahal itu berbanding lurus dengan kualitasnya yang tinggi. Begitu juga kalau di harganya murah, kualitasnya berarti biasanya agak turun. Dan kita berani garansi itu dan memberikan jaminan ke teman-teman karena ini bukan jaminannya Irabelco sebenarnya, tetapi ini lead banknya atau hasil uji laboratorium dari PT Pindadnya. Dan kita ketat dengan aturan itu. Kecuali yang di Smart XL kemarin ya. Jadi kita pakai material yang sama dengan ini, hanya memang tidak di lead bank itu aja. Jadi biaya lead banknya nggak ada. Biaya pengujian laboratorium itu nggak ada. Karena kita cukup confidence, kita cukup yakin bahwa material yang kita pilih itu kan tidak berubah speknya. Jadi kita hanya ngamatin fisiknya, oke, kemudian kita produksi. Itu yang berbicara dari bahan material. Kemudian sistemnya ada yang nanya juga, Om itu khusus untuk lomba atau bisa dipakai untuk hunting? Nah, ini juga ada pertanyaan yang agak menarik karena segmen pasar dari pencinta Irabelco sendiri ada dua sebenarnya. Ada sebagian kecil tapi ya. Sebagian kecil itu minta spek khusus untuk hunting. Sementara rata-rata mayoritas di atas 70% permintaannya adalah mainnya di dua kelas. Bisa dipakai untuk lomba, kemudian bisa dipakai untuk berburu. Jadi saya harus ikut yang kemana? Nah, di G5 kita tetap ngikutnya ke yang 70% tadi. Artinya ini masih bisa dipakai untuk hunting karena kita siapin juga slot magazin untuk taruh magazin dan ada slot untuk single shoot seperti ini. Jadi kalau di lomba kan biasanya coakannya agak gede ya teman-teman di sini. Orang senangnya tuh masukin peluru langsung ke mulut larasnya, kemudian didorong. Jadi nggak pakai single shoot, kemudian nggak pakai magazin. Tapi di versi yang G5 ini kita lagi tryout sebenarnya. Kita lagi tryout pasar, kita lagi tryout konstruksi, kemudian dari konstruksi ruang dalamnya juga, dari triggernya. Kemudian ada yang lebih menarik adalah dari cara kokangnya. Nah, biasanya kan secara umum ngokang itu kan ditarik pernya gini ya. Dikokang, ditarik, klak. Ini yang umum. Nah, kalau di G5 ini justru terbalik teman-teman. Pada saat kita tarik tuas, ini nggak ngokang. Justru kokangannya tuh ketika didorong. Dengerin.
Ini saya cuma pakai jari aja nih, dicongkel gini doang nih. Justru kokangnya didorong. Jadi pada saat narik ke belakang ini sebetulnya cuma ngegeser tuas aja. Kita lihat ya sekali lagi, jelas nggak? Nah ini ngokangnya. Tuh. Dan ini triggernya super sensitif, kelasnya untuk lomba. Ini super sensitif dan masih bisa di setel sensitif lagi. Kemudian di bagian, nanti saya bongkar, di bagian kuku trigger sendiri ini bisa diputar-putar. Oke. Nah balik, ada 3 komponen lagi yang tadi saya bilang kenapa model ini masih bicaranya 90%. Pertama, desain popor belakang ini sudah fix, tapi kita sedang uji coba menggunakan material casting seperti material yang dilakukan oleh bahan mentahnya senapan api ya, produksi Pindad yang kita kerjakan juga komponennya. Jadi itu lagi di try out, kita lagi coba order castingannya. Karena kalau pakai bahan mentah yang dari blok-blokan gitu, diproduksi dengan bentuk seperti ini costnya juga lumayan tinggi. Karena ini mesinnya pakai 5 aksis, kemudian super presisi dan pengerjaannya nggak bisa cepat. Karena kita tuntutannya adalah halusnya itu, kehalusan tadi. Balik lagi, masalahnya bukan kepada berapa cepat mesin itu bisa bekerja, tetapi berapa bagus mesin itu bisa menghasilkan pekerjaannya atau hasilnya. Yang kita cari adalah itu tadi. Jadi durasi pengerjaannya agak cukup lama sehingga costnya menjadi lebih tinggi. Dan alternatifnya nanti bisa ada 2 versi. Yang pertama, ya kalau di prototipe ini kita menggunakan bahan mentah yang blok-blokan. Nanti kita coba yang kedua, sedang dicoba untuk memakai model castingan, jadi kayak cetakan gitu baru kemudian di machining. Terus yang ketiga, mungkin ada varian model lain yang tidak menggunakan jenis popor seperti ini, tapi pakai popor bendress. Jadi full kayu nih, popornya semua full kayu. Soalnya kemarin juga ada yang minta, Om bisa nggak saya kepengen pakai buat hunting, kalau ganti popor. Saya seneng desain bodinya. Saya juga tertarik karena Om Abil sudah bilang kokangannya itu terbalik seperti HW100, dia kokangnya ke depan. Terus kemudian rurang ledaknya juga besar seperti HW100, ini udah digede-gedein semua, nanti kita bongkar ya, nanti saya lepas popornya. Tapi saya nggak terlalu suka popornya, karena popor ini lebih cocok kalau dipakai lomba. Saya lebih kebutuhannya tuh untuk di hutan. Ini teman-teman di Kalimantan yang kemarin ada WA ke saya. Karena memang mungkin di sana lebih banyak untuk berburu ya, mungkin ya. Mungkin hewan buruannya masih banyak. Kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa sih, ya paling tekukur. Gitu. Saya bilang bisa, nanti kita bikinkan popornya, bisa popor model bendress yang full kayu atau pakai kayu laminasi, bisa juga popor klasik buat hunting. Jadi ini masih bisa kategorinya popor suka-suka. Nah, suka-sukanya maksudnya gini, kalau teman-teman punya desain, sodorin aja dulu ke admin saya atau ke kita, nanti kita konsultasi ke pengrajin. Kalau memang itu bisa dibikin, ya kita bikinkan modelnya. Cuma nanti masalah biayanya akan dijapri, karena bicara order khusus ya berarti harganya juga akan sedikit beda, tapi nggak akan beda jauh banget dengan yang versi standar sebenarnya itu. Itu tadi ya teman-teman, ini saya copot aja dulu, saya mau coba bongkar popornya. Ya, kita lihat. Ini pakai kunci 5. Sorry. Sorry nih teman-teman, ini efek puasa kayaknya lemes, belum ngopi. Oke, gimana? Masih semangat nggak puasanya? Ini saya bikin jam berapa nih? Posisi sekarang jam 12 siangan kayaknya ya, habis azan. Nah, ini komponen part popor. Ya, popornya sendiri, saya bahas popornya dulu aja ya. Untuk popor yang original desain kita ini ada, ini bagian pertama, bagian depan. Sini ada bautnya nih. Ini bisa dicopot, dilepas. Kemudian bagian hand grip ini juga bisa dilepas. Ini sudah 2 komponen. Kemudian material ini ya di bagian sini. Ini yang dari full aluminium dural, serinya juga sama dengan seri chamber. Kemudian ada komponen ini, adjuster pipi ya. Ini bisa dicopot, saya copotin pretelin satu-satu. Ini juga bisa dicopot. Dan ini harus pakai kunci L dicopotnya. Ini bisa dicopot, kemudian ini juga bisa di slide. Jadi artinya posisinya ini bisa digeser-geser. Ini bisa ke kiri, ke kanan. Kemudian penempatannya bisa juga diatur. Tapi semua settingannya itu ada
harus menggunakan kunci L teman-teman. Nah ini kan ada baut ya, ini bisa dikendorin. Ini saya kasih contoh aja ya. Nah ini bisa digeser-geser tuh, atas dan bawah. Jadi nanti disesuaikan dengan model bahu atau kontur bahu. Kontur bahu teman-teman ya, kontur bahu pengguna. Jadi kontur bahu itu nanti bisa di setel supaya ini pada saat nempel ini bisa nyaman. Ini bisa di-adjust. Kemudian ini juga bisa dibelok-belokin, bisa di-adjust. Nanti tinggal kuncinya dari belakang, dikencenginnya. Oke, di popor aja udah berapa part nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kurang lebih sekitar 9 part. 9 kalau ditambah ini lagi 10 11, ada 11 bagian yang harus kita bikin kurang lebih, dan itu costnya juga lumayan ya ada biaya lah. Nanti pasti efeknya itu akan berimbas kepada harganya, harga jualnya. Sementara teman-teman yang request ke saya maunya harga murah, katanya kalau bisa di bawah 5 juta. Cuman saya bingung ngaturnya teman-teman. Saya ngecek harganya itu agak bingung. Kalau dengan model kayak gini bisa harga jualnya di bawah 5 juta, materialnya harus diuji di Pindad, di Litbang di Pindad, kemudian standarisasi produknya diawasin sama PT Pindad, pengerjaannya pakai mesin 5 aksis, harga mesin ini sekarang kurang lebih 3 miliaran ya harga mesinnya. Kebayang deh biaya sewanya berapa itu kan. Terus anodize-nya juga bukan anodize yang level celap-celup gitu ya, level-level yang biasa. Jadi teman-teman kalau nanti sudah ada, saya harap sih teman-teman yang sudah pakai Smart Neo Z atau produk kita, kan pasti bisa membedakan nih, ngelihat hasil kualitas anodize-nya. Tolong nanti komentar di bawah ini ya, kasih kita testimoni anodize kita ini dengan anodize kompetitor lain atau produk lain itu sama atau enggak, lebih bagus mana. Saya nggak mau ngomong dari kita karena nanti dianggapnya disclaimer. Saya lebih suka kalau testimoni teman-teman langsung, karena menurut saya itu lebih objektif, lebih original dan lebih asli gitu teman-teman ya. Nah anodize itu juga biayanya lumayan juga. Jadi tergantung prosesnya. Kalau prosesnya cuma 1-2 kali itu biasanya murah. Tapi kalau prosesnya bisa sampai 4-5 kali itu agak lebih mahal. Semakin banyak proses pewarnaannya itu biayanya juga semakin lebih tinggi. Nah tujuannya adalah supaya jadi kayak orang ngecat sebenarnya. Pewarnaan pertama itu dasar, nanti dilapisin lagi sampai ketebalan tertentu yang kita inginkan. Saya nggak akan bocorkan semua ya, karena itu kan rahasia teknis kita. Supaya yang penting intinya adalah dia dari sisi perwarnaan bagus, kemudian dari sisi keawetan juga baik, nggak gampang gores, nggak gampang ngelotok, nggak gampang pudar, intinya begitu. Dan itu nggak bisa sekali proses jalan. Beda kalau misalnya anodize yang biasa bisa cuma dielektrolisis, dicelup, tunggu sekian, kemudian itu selesai. Nah ini akan berbeda sistemnya. Nah kalau tadi kita bicara tentang popor, sekarang kita bicara tentang unitnya ya, chambernya dan lain-lain, chamber, trigger, kemudian magazin, sistem kokang dan sebagainya. Oke, ini materialnya sama standar kita ya. Jadi material ini kita jamin dari sisi kebocoran dan dari sisi keretakan ya, apalagi pecah gitu ya, mudah-mudahan sih nggak ada teman-teman, karena ini memang sudah melalui dari uji litbangnya PT Pindad nih tuh, Pindad Engineering Indonesia. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan yang Smart XL kan kita nggak kerjasamakan, jadi logonya PT PEI ini tidak bisa disematkan di sini di XL ya. Kalau yang G5 ya ini memang kita kerjasamakan dengan PT Pindad ini, seperti ini. Nanti di ini juga akan ada di body chambernya bukan ada perubahan ya. Kalau di body chamber desainnya ini sudah fix. Bagian atas kita menggunakan rel Picatinny, kemudian kita tetap masih kasih slot magazin ya, bisa pakai magazin, bisa pakai single shoot. Karena kebutuhan tadi arah sasaran pasarnya adalah di 2 kelas, bisa untuk dipakai berburu, bisa juga dipakai untuk lomba. Kemudian setting triggernya nih teman-teman lihat, ini bisa di-adjust maju mundur. Ya, ini ada bautnya nih, kelihatan nggak? Ya, ini ada bautnya, nanti saya bikinin klipnya deh ya. Ini bisa di setel maju mundur, kemudian tingkat sensitivitasnya tadi bisa di-adjust dari bawah sini. Ada baut kecil lagi, dan ini sudutnya bisa dibelok-belokin. Baut yang ini dikendorin
Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa juga lurus, tergantung kebiasaan teman-teman nyamannya di posisi yang mana. Kemudian kita bicara masuk ke regulator. Regulator, desain awal dari chamber G5 atau G5 ini sebetulnya built-in dengan regulator. Tetapi dalam perjalanannya banyak inputan masuk ke saya, yaitu minta supaya regulator tidak di built-in atau tidak diintegrasikan ke dalam chambernya. Jadi terpisah. Kenapa? Karena alasan mereka pertama, regulator kalau sudah built-in itu artinya menjadi ciri khas regulatornya Irabelco. Jadi kalau ada kerusakan atau kita nggak puas dengan performa regulator Irabelco, kita susah untuk mengganti regulnya. Tapi kalau dibikin terpisah seperti ini, banyak sekali merek-merek regulator yang beredar. Ya. Jadi ada yang murah, ada yang mahal. Nah, seperti tadi saya bilang dengan bahan baku, biasanya yang murah itu kualitasnya lebih sedikit di bawah yang harganya lebih mahal. Jadi nanti ada standarnya dari kita. Ya. Kemudian kalau teman-teman nggak puas mau ganti yang high performance, misalnya harganya yang mahal gitu ya, ya itu silakan aja, disesuaikan dengan isi kantong. Terus kelebihan lainnya ketika ini dipisah, menurut rekan-rekan yang kasih masukan ke saya ya, masih bisa dibuatkan power plenum. Jadi nanti di sini ditambah lagi mungkin ada spacer semacam pipa, dibikin power plenumnya di sini, baru kemudian regulator gitu. Kalau sudah built-in katanya susah. Jadi ya akhirnya saya timbang-timbang, oke juga idenya. Dan ide itu kita realisasikan dengan membuang konsep regulator built-in-nya, kita jadikan sekarang regulator eksternal di luar. Supaya ini bisa di-adjust dan bisa ditambah power plenum kalau nanti teman-teman masih terasa kurang lah, unit ini masih terasa kurang. Walaupun ini sebetulnya udah gede nih. Ini kalau teman-teman perhatikan ini panjang. Ini berbeda dengan Smart Neo Z. Ini panjang dan coakan dalamnya nih gede. Ini soalnya ada tekanan angin ya teman-teman, saya nggak berani bongkar nih. Tuh ya. Jadi kayak gini nggak ngokang dia. Ngokangnya justru pada saat kita dorong ke atas, itu ngokang. Dan ini ringan triggernya. Ngokangnya asik. Terus desain ini juga nanti akan saya revisi dulu karena ini masih prototype. Side levernya ini nanti saya bikin lebih agak ke depan, kemudian agak centilan aja sederhana. Karena saya pengennya nanti ketika orang ngokang itu cuma naruh jari, dia congkel, klek gitu. Terus tinggal dorong, klek, dia tembak. Kalau ini masih agak ada belokan ke dalam ya. Jadi ini nanti kita akan revisi juga, cari yang paling nyamannya. Tapi ini minor lah, gampang gitu. Yang krusial kan ada di body chamber. Body chamber ini harus presisi karena ini menggunakan mesin 5 aksis. Terutama bagian lubang laras dengan rumah mimis. Karena ini nggak boleh dikerjakan dengan dua proses. Ini harus sekali proses jalan. Biasanya kalau mesin 3 aksis itu ada dua proses teman-teman. Apalagi kalau dia mesinnya mesin kecil ya, bukan mesin yang bednya panjang. Ini kalau bikin lubang tuh bisa dibagi dua sama dia tuh. Pertama bikin ke sini dulu nih lubangnya. Jadi diameternya mentok sampai di sini, di stop, kemudian dibalik, baru ngebor lagi. Nah, jadi kalau teman-teman temukan produk senapan angin yang lubang chamber sama lubang ininya berbeda nih, lubang masuknya laras dengan lubang sodokan mimis berbeda, biasanya itu prosesnya 2 kali. Jadi yang satu ini dari belakang ditusuk, dibor, kemudian ini dari sini. Dan biasanya menurut yang udah pernah saya amatin ya, jadi ada teman-teman yang ngirim unitnya ke saya, kita bedah, banyak yang nggak lurus. Nah, nanti kendalanya ada di mana? Biasanya kalau ini tidak satu rel, tidak satu jalan, nanti ketika dipasang teleskop, itu antara teleskop dengan laras itu agak miring. Gitu. Nah, makanya produsen-produsen lokal biasanya mengakali itu dengan menyematkan cincin di tabung. Jadi dipasang cincin di sini nih. Supaya dijaga tuh si laras biar posisinya sesuai lurus gitu. Tapi kalau nanti kena benturan, cincinnya bergeser, akurasinya bisa berubah justru. Karena dia bukan floating barrel. Kalau tanpa cincin ini istilahnya, nanti teman-teman banyak juga yang tanya, Om, kalau dipasangin cincin kayaknya lebih gagah, lebih kuat. Nanti coba browsing, istilah model seperti ini tanpa cincin laras itu namanya floating barrel. Atau alias laras ngapung. Jadi laras tanpa tahanan. Dan ini sudah diuji oleh banyak produsen senapan angin luar negeri. Kita tinggal ngadopsi doang sih.
Kenapa? Karena pada saat ini ditembakin, peluru bergerak, tidak ada benda lain yang menggigit dia, getarannya ini, vibrasinya itu bisa bebas, lepas. Dan ternyata itu berefek di akurasi. Jadi bukan yang nggak berefek, itu berdampak di akurasi teman-teman. Semakin dicekam dia, dibikin kaku dan rigid, akurasinya tuh benar-benar jadi kayak kekunci malah cenderung jadi nggak stabil. Tapi kalau di istilahnya floating, di let it flow lah ya. Jadi dibiarkan dia getarannya mengalir bebas, dia cenderung akurasinya lebih baik. Dan ini bukan kata saya ya. Jadi ini bukan kata saya, tapi ini berdasarkan riset dari orang-orang luar sana yang sudah lebih dulu membuat senapan angin dibandingkan kita. Saya hanya mengikut gitu, mengekor dari hasil riset mereka. Jadi ya tinggal ngikut. Kita kan followers. Ya gak? Oke, terus apalagi yang mau dibedah ya? Oh ya. Kalau ada regulator di sini, di bagian sini bisa disematkan manometer untuk melihat tekanan OP-nya. OP atau operasi dari regulnya, misalnya mau disetting 1600, 1800, 2000, itu bebas. Nanti kontrolnya bisa dilihat dari sini, tekanan itu. Kemudian, nah ini juga masih belum fix, desain muzzle brake. Bisa jadi kita hilangkan, bisa jadi juga ya kita ganti modelnya, muzzle brake-nya ini. Jadi ini masih belum fix. Kemudian panjang laras, ya ini sementara karena prototype. Panjang laras yang dipakai ini pakai larasnya Semar Neo Z kalau nggak salah, jadi panjang 50 cm. Mungkin nanti larasnya kita ganti ya dengan laras yang kayak di XL, pakai panjang laras 60 cm. Jadi kebutuhannya tadi kalau mau main slug bisa, karena ruang ledaknya juga udah gede nih teman-teman ya. Terus ada pertanyaan ke saya, berapa cc, berapa cc, berapa cc? Soalnya agak ngeri juga nih. Jadi sama kayak gini, kalau kita bertanya ke produsen, misalnya motor ya, kita beli motor atau motor Honda lah atau Yamaha gitu. Terus kita nanya ke produsennya atau ke pabriknya detail tentang si motor yang dijual. Kayaknya mereka juga nggak akan jawab, karena buat mereka tuh pasti ada bagian dari yang namanya rahasia dapur. Atau teman-teman makan apa ya? Makan di warung Padang lah ya. Ya kan, warung Padang A, terus makan warung Padang B, warung Padang C. Yang ini harganya misalnya murah, ini sedang, terus ada yang paling mahal. Kita coba rasanya, ternyata yang paling mahal tuh paling enak. Terus kan nggak mungkin kita tanya ke ini kan, minta dong resep bumbunya, bikin ini apa aja sih isinya. Kayaknya mereka juga nggak akan jawab. Jadi ada pertanyaan yang bisa saya jawab, tetapi ada juga pertanyaan yang mohon maaf kita privasikan teman-teman. Jadi bukannya karena kita nggak mau buka-bukaan, bukan. Tapi lebih ke arah private production namanya. Jadi ada unsur privasi dari sisi produksi, di mana itu menjadi bagian dari rahasia sebuah perusahaan untuk menciptakan produk. Dan kami mohon itu juga menjadi alasan yang bisa dimaklumi di teman-teman gitu ya. Alasan yang bisa dimaklumi kenapa tidak semua informasi yang teman-teman minta kita buka semua, kita jawab. Jawabannya tadi, ada rahasia produksi di kita yang ini juga tidak bisa kita announce gitu. Termasuk ada yang nanya juga kemarin lebih ekstrim, Om, sudut bukaan valve-nya berapa derajat, kemudian bukaan valve-nya kira-kira berapa milidetik, kemudian tipe valve yang digunakan apakah standar sama seperti yang konvensional, ada punya desain khusus, karena saya belajar tentang teori aerodinamik. Jadi nih saya kasih clue aja, ini buat bahan belajar. Teman-teman tahu kan desainnya mobil Formula 1? Sayapnya, jadi di ujung belakang itu ada didesain sama mereka untuk menciptakan downforce power atau tekanan ketika mereka melaju di kecepatan tinggi, justru itu neken ke bawah. Tujuannya supaya mobil nggak terbang gitu. Nah, salah mendesain itu, salah aja sudutnya sedikit. Yang ada mobil bukannya neken gini, tapi malah jadi kayak pesawat, naik dia, terbang. Biasanya fenomena itu kita suka temuin di mobil-mobil atau motor drag, mobil drag lah. Mobil yang main di drag race, kalau dia salah perhitungan terhadap aerodinamika pada saat melaju di kecepatan tertentu ya, kecepatan tinggi biasanya, kecepatan tinggi, ada sudut yang salah sedikit aja, itu bisa nyebabin mobil terbang, keangkat ke atas. Nah, di senapan angin sama, karena kita bermain di hukum fisika yang sama, yaitu hukum tekanan dan kecepatan angin. Atau begini juga nih, paling gampang, misal teman-teman bawa, tahu kan ukuran kertas HPS ya, ukuran kertas HPS triplek lah ya, triplek kita bawa seukuran kertas HPS,
kemudian teman-teman dibonceng naik motor, diangkat begini ke atas. Melaju dengan kecepatan 30 km per jam masih aman, 40 km per jam masih aman. Begitu coba lari di 100 km per jam, pasti begini. Atau bisa-bisa malah teman-teman langsung kelempar. Karena tadi ada tahanan udara itu. Di kecepatan tertentu ketika dia kecepatannya rendah, si kertas HVS tadi atau triplek yang sebesar kertas HVS tadi itu nggak punya dampak. Tapi pada saat kecepatan tinggi, itu efeknya luar biasa. Dan itu yang terjadi di dalam rangkaian sini. Ada sudut-sudut yang kita perhitungkan. Jadi bukan sekedar ngebor, ngelobangin. Jadi kita menentukan ini intervalnya kira-kira berapa, kemudian sudut yang kita pakai berapa, kemiringannya berapa derajat ya maksudnya. Terus kemudian laju lintasan angin pada saat masuk dari tabung utama ke regulator masuk ke ruang ledak kemudian ketika ditembak menuju ke laras, itu juga semua kita perhitungkan. Karena ini juga bukan kata saya, tapi ini juga berdasarkan dari kata orang luar yang kemudian saya buktikan sendiri dengan riset kita, bahwa senapan angin itu berbeda dengan senapan api atau senjata api. Kalau senjata api, kecepatannya itu ditentukan dari berapa besar amunisi atau mesiu yang ada di dalam pelurunya atau di dalam cartridge pelurunya itu. Jadi semakin besar gramnya ya, jadi semakin berat jumlah mesiunya itu, biasanya ledakannya makin kencang dan peluru atau proyektil tadi melesat lebih kencang. Kalau di senapan angin ini berbeda. Senapan angin ini yang dibutuhkan itu bukan jumlah angin yang keluar atau berapa besar volume angin yang keluar, tetapi yang dibutuhkan adalah daya ledak awal. Ya, ini catat nih di garis bawahin. Untuk kecepatan senapan angin itu yang dibutuhkan adalah daya ledak awal. Jadi kalau teman-teman tahu fenomena itu ada di masyarakat Kalimantan, Borneo, biasanya suku Dayak tuh suka main sumpit atau tulup ya. Jadi kalau tulup itu kita tiup, mungkin volume angin yang keluar dari paru-paru kita banyak, tapi si peluru itu ya jatuhnya pendek. Cuman kalau dia gembungin pipinya, seolah-olah nih pipi ini kayak nampung udara atau ruang ledak, kemudian dia blow, itu kenceng larinya. Volume angin yang keluar banyak nggak? Enggak, karena cuma sekali dong, selesai. Tapi kenapa bisa melaju cepat? Ya karena itu tadi, momentum awal dari ledakan awal tadi yang menentukan kecepatan pelurunya. Beda dengan kayak ditiup, volume habis banyak, volume udara terpakai gitu ya, sia-sia karena sisanya angin yang bergerak tadi ketika peluru sudah keluar 5 mm aja, 5 mm dari ujung laras, sisa angin yang masih ada di belakang sini, di belakang laras, itu tidak mempunyai potensi apa-apa untuk menambah kecepatannya. Yang ada justru bisa terjadi yang namanya double firing atau efek menembak 2 kali atau bukan valve terketuk 2 kali. Itu bisa menyebabkan peluru malah jadi terganggu akurasinya karena terjadi 2 ledakan. Ibaratnya ketika dia sudah melaju mimis ya, 5 meter aja dari ujung laras, kemudian ada angin tambahan yang mendorong di belakang dia. Itu sama kayak gini, orang lagi lari kenceng terus dijorokin, dia pasti nggak stabil, bisa jatuh. Nah itu second firing efeknya ke sana, membuat peluru justru menjadi tidak stabil. Jadi kalau di senapan angin itu yang dibutuhkan adalah daya spontan atau momentum awal atau ledakan awal tadi. Dar! Dan itu nggak diganggu, tidak ada gangguan lain, dia akan melaju smooth dan bisa kencang. Jumlah atau ledakan awal itu nanti pengaruhnya ada di mana? Ada tadi, di bukaan valve-nya. Durasinya berapa lama? Sepersekian milidetik lah kasarnya. Plep. Kemudian sudutnya, kemudian besarnya, ruangan untuk yang ruang yang dilewatin oleh udara yang bergerak tadi. Segitu aja yang bisa saya jawab ya teman-teman. Jadi kalau masalah detailnya lagi nanti teman-teman bisa melihat banyaklah teori-teori fisika yang bisa menjawab tentang fenomena itu. Nah oke, sekarang kita masuk ke dalam trigger. Ya teman-teman, kita masuk ke bagian trigger. Trigger ini ada 2 baut ya. Sini tadi udah saya buka sini untuk mempermudah prosesnya aja biar lebih cepat. Nah ini dibuka. Sebentar, ini saya agak susah bukanya. Nah, oke. Ini tutup housingnya aja udah tebal begini nih. Kelihatan? Oke. Nah ini adalah komponen triggernya. Dan semua material kuku-kuku trigger ini itu kita bikin menggunakan bahan SKD 11. Juga diproses melalui proses yang namanya
wire cutting. Jadi dipotongnya itu dengan kawat sediameter rambut kayaknya. Kemudian itu dilakukan di dalam air, teman-teman. Nah, ini bisa diputar nanti. Ini juga bisa diputar. Nah, ini maksudnya diputar tuh dari bawah ya, bautnya nih. Maju mundur. Ini kan ada relnya nih, teman-teman lihat. Ini bisa maju, bisa mundur. Kemudian ini dikendorin, ini bisa ke kanan dan ke kiri ya, diputar-putar sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan ini adalah komponen triggernya di bagian dalam secara umum. Ini ada berapa komponen tuh? 1, 2, 3, dan ini kecil-kecil dan bikinnya presisi. Nah, teman-teman nanti perhatikan, kalau teman-teman punya senapan angin di rumah, ini bisa di zoom nggak? Bisa ya? Nanti perhatikan deh, teman-teman perhatiin ya. Oke, nge-zoom. Kuku trigger kalau dia rapi banget kayak gini, ini pasti dibentuknya dengan mesin wire cut tadi, karena mesin itu hanya menggunakan kawat sehelai rambut ya, tebalnya, untuk membuat atau memotong ini. Nah, tapi kalau dia bergerigi, kemudian ada kayak bekas kikiran, nah itu pasti prosesnya bukan pakai wire cut, dan itu berbeda harganya. Ditambah lagi dengan SKD11 yang dipotong dengan wire cut tadi di dalam mesin dengan kekuatan listrik tinggi, dia otomatis terjadi pengerasan. Jadi ini ya, kuku-kuku bagian ini kalau dibor udah nggak bisa, karena saking super kerasnya. Dia terjadi, ya bahannya sendiri SKD11 sudah keras, tetapi karena dipanasin kemudian direndam di dalam air, prosesnya itu terjadi ada proses istilahnya double hardening ya. Jadi pengerasannya 2 kali, dan itu menjadi super keras dan tidak bisa dibor lagi. Ini yang menyebabkan harganya tidak bisa murah. Jadi kalau hanya sekedar dibikin pakai mesin misalnya pakai mesin milling dibentuk gitu, atau pakai mesin laser dipotong. Nah, kalau mesin laser dia memotong besi yang memang kadar bajanya lunak. Kalau kadar bajanya tinggi juga mesin laser nggak sanggup juga, susah gitu. Oke, udah kelihatan? Nah, kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada harga, ada rupa. Nih, ini di bagian centil ini aja nih susah bikinnya nih teman-teman. Nah, kita membuat ini komponen-komponen yang kecil-kecil begini juga dengan mesin yang super presisi. Kelihatan nggak nih? Kayak jarum tuh. Kecil banget. Ya, oke lah, nanti beli dulu biar lihat, biar bongkar sendiri. Ini biar penasaran aja. Jadi mesinnya yang dipakai juga bukan asal-asalan. Ya. Oke, ini saya pasang dulu aja ya. Kita pasang lagi popornya supaya teman-teman bisa dapat nanti final looknya, kira-kira kayak gitu. Nah, nih tampilannya nih teman-teman. Bobotnya saya belum timbang, karena itu tadi masih ada perubahan-perubahan ini ya, perubahan-perubahan minornya. Kayak ini, part ini nanti kita hilangkan, pasti akan mangkas bobot juga. Kemudian oh ini materialnya kalau pakai casting harusnya sih bisa lebih ringan, cuman memang kalau casting katanya sih kendalanya nanti di anodesnya bisa nggak sebagus bahan ini ya. Tapi itu plus minus teman-teman. Intinya Smart G5 ini nanti akan kita buka ordernya mungkin setelah Lebaran kayaknya. Ini kan kurang lebih tinggal berapa? 14 hari ya. 14 hari lagi lah Lebaran. Berarti efektif kerja ya kurang lebih nggak sampai 2 minggu ya. Ini tampilan secara fisik. Ini nanti saya ulang ya, panjang laras ini sementara pakai 50, kemungkinan kita nanti akan gunakan yang 60 cm. Kemudian ini juga muzzle brake-nya mungkin bisa dipasang, mungkin juga nanti aksesoris tambahan atau kita ganti model.
Kemudian apalagi yang tadi, minor change-nya ini bagian body popor ini kemungkinan juga nanti menggunakan material pakai dice cast ya, atau casting cetakan, supaya bisa lebih ringan dan bisa diprofil, nanti bisa dibentuk lagi biar agak lebih tampilannya lebih keren lah, lebih trendy gitu. Sama bagian ini popor buttstocknya ini masih mungkin ada perubahan dari material, tapi bukan desainnya ya. Kalau bentuknya ini udah fix ya, ini bentuknya juga udah fix, mungkin materialnya aja yang berubah. Sama apa lagi tadi yang mau saya rubah ya, oh ya, set lever tadi ini masih desain sementara, nanti desain yang fixnya agak kecil dia, jadi manis, karena ini kan kokangnya nggak perlu effort kita narik begini, ini kan cuman buat tarikan aja, justru ngokangnya ini ke depan dia, bukan ke belakang gini, ini mah cuman nyetek gini doang tuh. Selamat menunggu teman-teman, sekian review dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah memperhatikan channel kita, kemudian juga sudah support produk-produk dari IR dan Abelco. Salam olahraga, salam damai untuk semua. Semoga puasa kita, buat teman-teman muslim menjalankan ibadah puasa, Allah berikan ganjaran pahala yang berlimpah di bulan Ramadan ini, dan sampai ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Salam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.